angoluani manuha isi lapok malilu di lingkungan Rabbah suruh-suruhan Mutulah sobat di Pakailah anakmu yang berdiri di belakang mimbar ini untuk menyampaikan firman-Mu. Kebenaran yang murni, yang tertuang dari hati-Mu sendiri. Berbicaralah ya Tuhan. Bapa, berbicaralah. Kami sambut firman-Mu. Bapa, di dalam nama putra kesayangan-Mu. Tuhan kami, kebanggaan kami, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, baru tadi sore saya mendarat dari sebuah perjalanan di sebuah negeri yang lebih makmur dari negeri ini. Apartemennya bagus, masyarakatnya nampak bahagia karena nyaris tidak ada kejahatan. Tetapi ketika saya melewati pemandangan yang begitu indah dari sebuah kota dengan rumah-rumah dan apartemennya, saya berkata kepada orang di sebelah saya, kasihan orang-orang ini hidup tanpa pengharapan. Kasihan orang-orang ini hidup tanpa pengharapan. Jikalau dengan sudut pandang atau perspektif mata manusia pada umumnya, kita melihat orang-orang yang berkecukupan, memiliki rumah, mobil, jaminan hidup, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh fisik jasmani ini di bumi ini. Kita memandangnya sebagai orang beruntung. Orang-orang yang memiliki harapan hidup. Tetapi kalau kita melihat dengan perspektif, dengan sudut pandang kekekalan, dan memang kita harus memandang hidup ini dari sudut pandang ini. Kita melihat begitu banyak orang yang hidup tanpa pengharapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, kita bukanlah hewan atau binatang
yang memiliki kesadaran sesaat sampai tubuh berkalang tanah atau dikubur. Kita memiliki kehidupan yang bersifat atau berunsur kekal. Kita diciptakan segambar dengan Allah. Dalam kesegambaran itu Allah juga menaruh kekekalan di dalam diri manusia. Ini yang harus selalu kita ingat. Jika manusia tidak memandang hidup ini dari perspektif kekekalan, jika manusia tidak memandang hidup ini dari sudut kekekalan, saudara, pasti hidupnya berkualitas tidak jauh lebih dari binatang. Tidak jauh lebih, mungkin lebih sedikit. Filosofi hidupnya tidak jauh dari baiklah kita makan dan minum sebab besok kita mati. Fokus hidupnya hanya pada pemenuhan kebutuhan jasmani, model, baju, barang branded, rumah, tempat tinggal, kendaraan, semua yang bersifat fana. Dan orang-orang seperti ini sesuai dengan firman Tuhan lebih sukar masuk surga. Semakin makmur sebuah masyarakat, semakin makmur seseorang, makin sulit ia dibawa untuk melihat kekekalan, saudara. Jadi kita bisa mengerti mengapa Tuhan mengizinkan orang-orang Kristen di abad mula-mula mengalami aniaya yang begitu hebat. Mereka orang-orang Kristen baru. Mereka tidak seperti kita yang telah melihat kekristenan selama ribuan tahun. Dan kita bisa belajar dari sejarah. Selain kita memiliki Alkitab Perjanjian Baru yang lengkap, kita juga belajar dari sejarah. Dan dari apa yang kita pelajari dari sejarah itu kita bercermin bagaimana seharusnya kita menjalani hidup kekristenan. Berbeda dengan orang-orang Kristen abad mula-mula. Mereka belum memiliki Alkitab Perjanjian Baru seperti kita. Sebab Alkitab Perjanjian Baru barulah lengkap sekitar akhir abad kedua. Sedangkan orang-orang Kristen yang teraniaya sejak tahun 35, 40, 50, 60, 70, klimaksnya 90. Mereka tidak memiliki Alkitab seperti kita. Mereka tidak pernah melihat sejarah kehidupan orang Kristen sebelumnya yang panjang seperti yang kita lihat. Tetapi Tuhan membawa mereka pada satu kondisi yang kondusif. Kondusif artinya suasana yang baik untuk mencapai tujuan, suasana yang baik untuk mendukung tercapainya goal. Suasana yang kondusif, suasana yang baik, di mana orang-orang Kristen bisa benar-benar mengarahkan kehidupannya di balik kehidupan hari ini. Kalau Bapak Ibu membaca kesaksian-kesaksian Paulus, yang lolos dari pengamatan banyak orang Kristen hari ini. Paulus mengatakan, aku seperti ini, di hadapan penguasa dia berkata, aku seperti ini terseok-seok dalam penderitaan, karena aku memiliki harapan kebangkitan dari antara orang mati. Di mana-mana Paulus memberitakan Injil, dia selalu menyertakan hal ini, kebangkitan dari antara orang mati. Dalam suratnya Paulus mengatakan sangat jelas. Ia berkata, yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kesaksian Paulus yang lain yang menunjukkan bahwa fokus hidupnya
bukan pada dunia ini. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Lalu Paulus menambahkan, karena kami tahu bahwa jika kemah tempat kediaman kita di bumi ini dibongkar, Allah menyediakan suatu tempat kediaman di surga bagi kita. Suatu tempat kediaman yang kekal yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Jika aku suruh memilih apakah hidup atau bersama dengan Tuhan, aku memilih bersama dengan Tuhan. Aku memilih mati bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau aku harus hidup, aku harus berbuah bagi Dia. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian, orang Kristen yang benar itu orang Kristen yang memindahkan hatinya di kerajaan surga. Saya kira banyak di antara saudara yang sekarang ini hidup tanpa pengharapan. Saudara boleh punya pendidikan tinggi, saudara punya rumah yang baik, gaji suami atau penghasilan dari keluarga yang cukup bahkan lebih. Tetapi apalah artinya itu? Pikirkan saudaraku. Kalau pengharapan kita hanya pada kehidupan sementara di bumi, kasihan. Itu hidup tanpa pengharapan. Sebelum saya diubah Tuhan seperti hari ini, saudara, fokus hidup saya juga bukan pada kekekalan. Saya bicara mengenai surga, saya berharap masuk surga. Saya mengajak orang untuk masuk surga. Tapi tidak menaruh pengharapan kepada kehidupan kekal. Tidak memindahkan hati. Bapak, Ibu, saudaraku sekalian. Tidak mungkin orang-orang Kristen ini setia. 1 Petrus 1 ayat 3. Kata dalam ayat ini patut kita perhatikan. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Mengapa memuji Allah Bapa Tuhan kita? Kalau bicara mengenai berkat-berkat jasmani, kesembuhan, perlindungan, dan lain sebagainya, saudara, itu bukan hal yang besar. Kalau saudara melihat orang-orang di luar gereja juga memiliki kehidupan yang terpelihara secara pemenuhan kebutuhan jasmani baik. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar. Bagaimana kita memandang rahmat Tuhan ini besar? Bagaimana kita bisa menilai rahmat-Nya ini? Dikatakan, yang telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Paulus mengatakan, jikalau Yesus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kamu. Sia-sialah iman kita. Dan betapa malangnya orang yang menaruh percaya kepada Tuhan Yesus jika ia tidak dibangkitkan. Tetapi karena dia dibangkitkan, maka akan ada kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pilar daripada iman Kristen kita adalah pengharapan kebangkitan dari antara orang mati. Kita merayakan Paskah, kita merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Masalahnya, apakah kita juga dibangkitkan bersama dengan Dia? Itu.
Apakah kita juga dibangkitkan bersama dengan Dia? Jangan hanya euforia, kita hingar-bingar merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Tetapi kita sendiri belum tentu layak, patut dibangkitkan bersama dengan Dia. Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Ada harga untuk bisa dibangkitkan, saudaraku. Seperti yang tadi telah saya kemukakan kepada saudara-saudara sekalian. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Artinya mengalami Tuhan. Persekutuan dalam penderitaannya berarti rela berkorban demi pekerjaan Tuhan. Menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya artinya mati bagi dunia. Mati bagi dunia artinya tidak boleh ada sesuatu dari bumi ini, dari dunia ini yang bisa membahagiakan kita. Kalau masih ada sesuatu dari dunia ini yang bisa membahagiakan kita, kita sebenarnya berkhianat kepada Tuhan. Tuhan yang harus menjadi kebahagiaan kita. Tuhan dan kerajaannya. Lalu baru Paulus bisa berkata, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Ayat sebelumnya Paulus mengatakan mengenai barter. Aku melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah. Supaya aku memperoleh Kristus. Kalau aku masih bisa dibahagiakan oleh sesuatu dari dunia ini. Apakah harta dan kehormatan, aku belum memiliki Kristus. Mungkin ajaran seperti ini agak asing didengar. Tetapi inilah Alkitab yang murni. Inilah kebenaran yang murni, saudaraku. Kalau kekristenan menjadi sekedar agama yang mengiring orang ke gereja, mengikuti liturgi setiap minggu, lalu setelah itu usai dan rasanya sudah memenuhi semua kewajiban kekristenannya, itu sesat. Dan faktanya banyak orang Kristen yang tidak beda dengan orang non-Kristen. Itulah sebabnya saya kemukakan kepada Bapak Ibu. Saudara merayakan penderitaan, kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus layak tidak? Pantas tidak? Layak tidak? Kalau saudara bertemu dengan Tuhan, saudara berkata, Tuhan, aku percaya padamu. Lalu Tuhan akan balik bertanya, kamu mengerti untuk apa aku mati untuk kamu? Kamu ngerti enggak? Ya Tuhan mati menyediakan surga buat saya. Kamu layak enggak masuk surga? Ya kita merayakan kebangkitan Tuhan lah. Kamu layak enggak aku bangkitkan? Iya Alkitab yang bicara bukan saya saudara. Kekristenan telah merosot nilainya. Banyak kekristenan yang telah didevaluasi. Merosot. Dan orang-orang Kristen yang menerima Kristen yang telah merosot nilainya ini. Orang-orang Kristen yang juga merosot kehidupan imannya. Yang tidak layak dimuliakan bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang merasa gagal hidup karena ekonomi pas-pasan, mungkin juga kurang, saudara belum gagal. Jangan saudara berpikir saudara itu gagal, belum. Kegagalan yang sesungguhnya ketika seseorang tidak layak bersama dengan Tuhan di dalam keluarga kerajaan Bapa di sorga. Sebaliknya saudara, Bapak Ibu yang merasa beruntung karena ekonomi baik, terhormat, kaya, jangan merasa sukses. Coba periksa diri saudara, teliti diri saudara. Layakkah saudara dibangkitkan bersama dengan Tuhan? Kamu dan aku telah dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan.
Apa isi hidup penuh pengharapan ini? Apa isinya? Ayat yang berikut 4. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga. Jadi bagi kalau kamu. pengharapan kita belum tertaruh di kehidupan yang akan datang, kita belum dilahirkan baru atau kita menolak lahir baru. Dilahirkan baru, dilahirkan kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kami. Tidak ada yang mau masuk neraka, tetapi jarang orang yang menunjukkan hatinya ke surga. Jadi hidup wajar seperti manusia lain. Orang-orang seperti ini tidak layak merayakan Paskah mestinya. Sebab kematian Tuhan Yesus itu melahirkan baru untuk mengarahkan orang untuk hidup dalam hidup yang menaruh pengharapannya di dunia akan datang. Sebab kalau orang belum memindahkan hatinya di surga, dia pasti terbelenggu oleh percintaan dunia. Dan saudara tahu firman Tuhan, akar segala kejahatan cinta uang. Dan orang yang terbelenggu oleh percintaan dunia tidak mungkin hidup bersih. Tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tidak mungkin tidak terikat dengan perasaan takut. Sebab kalau orang memindahkan hatinya di surga, sudah sampai taraf tidak takut mati, dia tidak takut miskin, dia tidak takut dihina, dia tidak takut tidak terhormat, dia takut akan Allah dan hormat akan Allah. Tidak mungkin orang yang masih mengharapkan dunia membahagiakan dirinya bisa setia kepada Tuhan. Tuhan sendiri mengatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Injil yang kita dengar selama ini Injil murahan. Injil yang masih memberi peluang orang menikmati dunia seperti anak-anak dunia. Injil yang tidak mengajarkan kita mati bagi dunia dan hidup bagi Allah. Itulah Injil yang dulu saya ajarkan sebelum saya diubah Tuhan seperti hari ini. Tapi ketika saya diubah Tuhan seperti hari ini, saya bicara bukan hanya ekstrim, harus sangat ekstrim. Kalau saudara memiliki hidup kekristenan yang biasa-biasa saja, saudara pasti kalah menghadapi pengaruh dunia. Kalau saudara ekstrim, baru saudara mampu menghadapi dunia dalam pergumulan, menghadapi tantangan dunia. Tapi kalau saudara sangat ekstrim, baru saudara menang. Kalau orang Kristen mula-mula menghadapi aniaya, penderitaan fisik. Orang Kristen hari ini tidak menghadapi aniaya atau penderitaan fisik, tapi menghadapi materialisme dan kecenderungan berbuat dosa. Kalau orang Kristen mula-mula tidak memiliki kesempatan menikmati dunia karena pintu dunia tertutup, mereka teraniaya oleh kekuasaan Roma. Dari pihak orang Yahudi, mereka dianggap sekte, dianggap sesat, tidak punya hidup. Hari ini dunia terbuka, sudah bisa masuk dunia. Tapi orang Kristen yang benar, dia memilih Tuhan Yesus. Dan dia berkata, tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Tiada yang ku nanti lagi, apapun di bumi ini, rindu hatiku pulang ke sana. Di sisa hari-hariku berbuah buah bagimu, tanda cinta dan kerinduanku. Dulu kalau saya diundang di kelompok orang-orang Kristen, saya punya kebanggaan.
Tapi hari ini saya merasa berat. Ini orang-orang yang susah bertobat. Tapi kalau orang-orang miskin, orang-orang susah, lebih mudah saya bawa ke surga. Tetapi bukan berarti orang kaya tidak masuk surga, tidak, bukan. Lebih berat. Karena belenggu dunia sudah mengikat. Oleh sebab itu di ayat yang ada di 1 Petrus pasal 1 ini ayat 13. Dikatakan demikian. Sebab itu siapkanlah akal budimu. Berpikirlah maksudnya. Waspadalah, hati-hatilah. Terus. Dan letakkanlah pengharapanmu Letakkan seluruhnya. pengharapanmu seluruhnya. Atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Ya. Letakkan seluruh pengharapanmu. Jadi kita tidak menaruh pengharapan kita di mana-mana, saudara-saudaraku. Tapi di surga. Memang agak kampungan, atau mungkin dianggap benar-benar kampungan, bagi orang-orang yang tidak mengerti kebenaran atau tidak biasa mendengar kebenaran. Tapi Bapak Ibu jangan tidak memperhatikan yang saya katakan. Jangan berharap dunia membahagiakan saudara. Apalagi kita makin hari makin tua. Kita tidak bisa makan banyak pantangan, sakit-sakitan. Harap apa lagi? Menaruh harapan di bumi ini. Saya memindahkan hati saya ke surga itu susah sekali, saudara. Biar saya pendeta. Sejak tahun 2008-2009 ketika Tuhan merubah hidup saya berjuang untuk memindahkan hati saya di kerajaan surga. Sulit sekali. Tapi lambat laun, saya bisa terus. Aku taruh. Jadi mau naik mobil apa ya enak. Tapi Tuhan tetap berkati hidup saya. Nggak nuntut. Ini nggak bisa dibahasakan. Roh Kudus akan pimpin saudara masing-masing. Jangan mengharapkan dunia membahagiakan saudara. Letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas penyataan. Penyataan itu kedatangan Tuhan nanti. Itu yang kunantikan. Hanya harimu Tuhan. Hanya harimu Tuhan. Hanya harimu Tuhan yang selalu ku nantikan. Semua harapanku ku taruh kepadamu. Besar sukacitaku, ku memandang wajahmu. Takkan ku harap lagi bahagia dunia ini. Semua hanya semu belaka. Tuhan dan kerajaanmu itu segenap hidupku sekarang dan selamanya. Bait kedua dari satu lagu yang saya tulis, ini lagunya agak panjang syairnya. Bait keduanya begini. Kini tiada pilihan, hidup hanya menanti di Kau Tuhan. Harta dunia ku lepaskan, semua
fata morgana sia-sia. Ini kerinduanku, selalu berkenan di hadapanmu. Di pintumu aku datang, kau sambut dalam kemuliaan. Tuhan hapus air mata, telah lenyap semua derita. Takkan ada lagi maut kematian, negeri permai perjanjian. Kau berikan kerajaanmu yang telah lama dirindu, kedamaian dunia baru. Saya membayangkan orang-orang yang punya apartemen tuh ya, pagi berangkat kerja, mungkin sore pulang, dia ke kafe dulu, dia minum bir atau ketemu teman-teman, biasalah. Lalu fine dining, makan bersama. Hari Jumat sore mulai persiapan untuk weekend, Sabtu Minggu ke pantai atau ke tempat wisata. Terus hidupnya begitu. Nanti pada hari libur pergi ke Bali, pergi ke Cina, pergi ke Jepang, jalan-jalan. Sambil nunggu mati saja. Dan semua gone. Gone. Menjadi orang Kristen itu mempertaruhkan segenap hidup kita tanpa batas. Nah, kembali di ayat yang tadi telah kita baca, saudara-saudaraku. 1 Petrus 1. Kita harus melihat seluruh konteks ayat itu supaya kita melihat seluruh bangunan berpikir Rasul Tuhan yang diilhami Roh Kudus untuk memberi nasihat. Harus melihat seluruh bangunan berpikirnya. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Jadi kadang-kadang kita juga ingin menoleh ke belakang, saudara. Atau kita mau menoleh ke samping. Kita masih mau menikmati hidup dengan cara seperti anak dunia. Tetapi Tuhan mengajar satu hal. Beranikan dirimu untuk mati sebelum mati. Artinya sudah selesai. Kini tiada pilihan. Hidup hanya menanti di Kau Tuhan. Aduh, itu berat saudara. Tetapi itulah yang saya mengerti sebagai kehilangan nyawa. Barang siapa kehilangan nyawa karena aku, dia memperoleh nyawa. Berat bagi Bapak Ibu yang belum memiliki sebuah struktur bangunan berpikir yang cukup untuk memahami kebenaran ini. Tetapi saya harap Bapak Ibu bisa belajar terus supaya memiliki template yang cukup, landasan yang benar, dan bangunan yang benar sampai saudara bisa memindahkan hati saudara. Sebab di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Tetaplah datang ke Batak Bermazmur, saudaraku. Saudara mendengar firman-firman seperti ini yang menggiring saudara kepada kekekalan. Inilah harapan hidup kita. Jadi kalau Bapak Ibu sebentar pulang, naik kendaraan umum atau naik bus rame-rame, atau naik motor saja, tidak punya mobil pribadi, tinggal di rumah kecil itu pun kontrakan, berbahagialah. Karena kamu adalah kawanan kecil yang akan mewarisi kerajaan surga.
Jangan merasa miskin. Jangan merasa miskin. Bapak di surga memiliki jagat raya yang tidak terbatas. Dan Bapak yang kekal. Berpikirlah sebagai anak-anak Allah. Berurusanlah dengan Allah Bapa. Dengan dalam konteks kekekalan. Dalam konteks kekayaan kerajaan surga yang tidak terbatas. Jangan hanya menyangkut soal kesembuhan jasmani, belum menikah, belum punya anak atau rezeki seret. Itu kita kerjakan dengan tanggung jawab. Tuhan pasti menyertai. Bahkan tidak perlu kita doakan, kita sungguh-sungguh bertanggung jawab menyelesaikan, Tuhan pasti bantu. Jangan memaksa Tuhan untuk berbuat apa yang saudara ingini. Biar Tuhan bekerja sesuai kehendaknya. Tetapi kalau kekekalan, bertanyalah, berurusanlah dengan Tuhan. Ayat yang kelima, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kekuatan Allah ini jangan saudara arahkan untuk pemenuhan kebutuhan jasmani, tapi iman. Iman itu penurutan terhadap kehendak Allah. Bagaimana menjadi manusia unggul di hadapan Tuhan. Jangan mau jadi unggul di mata manusia. Apa sih hebatnya unggul? Sesaat. Jangan sombong, apapun prestasimu itu belumlah keunggulan kalau tidak memiliki nilai kekal. Amin, saudara. Mungkin Anda bukan orang ganteng, bukan orang cantik, bukan orang kaya, bukan orang terhormat, tidak berpendidikan. Tetapi Tuhan memandang engkau melakukan kehendak Bapa setiap hari. Anda lebih mulia dari siapapun. Terus, bagus sekali kalimat berikutnya. Bergembiralah akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Iya, dalam kondisi sulit loh ini. Bukan dalam kondisi sukses di mata manusia. Terus? Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu. Iya, justru dalam penderitaan, dalam tekanan, dalam perlakuan tidak adil, dalam tindisan. Kamu lagi diuji seberapa murni imanmu. Terus? Yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Anda tidak punya emas fana, tapi Anda punya iman yang murni. Itu lebih dari logam mulia manapun. Lebih dari berkuintal-kuintal, bertonton logam mulia. Terus? Yang diuji kemurniannya dengan api. Terus? Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan diri. Tuhan yang akan memuji, mengakui, mendeklar saudara anak-anak Allah yang berkenan. Bukan pujian manusia, bukan kehormatan manusia, bukan decak kagum. Mobilnya, perhiasannya, tetapi puji-pujian nanti di kekekalan. Terus? Sekalipun kamu belum pernah melihat dia, Terus? namun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Saya berpikir saudaraku, pada zaman itu orang-orang Roma berebut kekuasaan. Dan sejarah menunjukkan, bunuh-membunuh, berdarah-darah, bleeding-bleeding. Kekaisaran Roma memperebutkan tahta. Orang-orang Yahudi bagaimana mencari muka, bagaimana mereka cari kehormatan dalam bidang keagamaan. Tapi orang-orang Kristen menjadi kelompok yang dipersona non gratakan, orang yang tidak disukai, outcast yang terbuang. Tapi Tuhan memelihara mereka dan mengasihi mereka. Seperti hari ini, kita nggak ikut-ikutan ribut dunia politik. Kita bukan orang yang hebat di mata manusia, tetapi kita mencari Tuhan. Kita tidak diperhitungkan oleh siapapun, tapi kita mencari perih,
pujian, perhitungan dari Tuhan. Saudara mengerti maksud saya? Iya. Tuhan tidak peduli juga. Apa sih artinya orang-orang hebat? Kalau saya lihat di TV orang debat-debat, saya lihat itu berita-berita mengenai gunjang-ganjingnya politik, menghadapi pilkada, pemilu, pemilihan presiden. Wah, ribet, rame. Aku tidak memilih ini, aku memilih berkenan. Lihat orang-orang jahat, orang-orang yang menunjukkan kebenciannya kepada orang lain. Lihat orang-orang yang tidak fair. Kita juga tahu ini nggak fair. Ini perkataan nggak sopan diucapkan. Kita lihatnya, aduh ampun ya. Tapi nggak lama, kamu nggak hidup terus. Ada pertanggung jawab nanti. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Terus? Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Keselamatan jiwa bukan hanya diyakini, dikerjakan. Yakin selamat, bukan kerjakan. Jangan membiasakan merasakan apa yang kau yakini. Yakin lalu kita mencoba-coba merasakan. Tetapi belajar untuk merasakan yang kau alami. Alami Tuhan. Alami kesucian. Alami penebusan secara konkret. Bukan hanya fantasi. Terus? Keselamatan itulah yang diselidiki dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia. Iya, banyak nabi-nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kamu lihat. Ingin mendengar apa yang kamu dengar. Tapi untuk kamu, betapa hebat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Lalu saya potong saja lalu ayat 13. Siapkanlah akal budimu, waspadalah, letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Lalu 14. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat. Iya, supaya kamu layak dibangkitkan. Layak bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Terus? Dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan. Ada saat-saat kita ini bodoh, kita bisa jatuh dalam dosa. Jangan turuti hawa nafsumu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu. Bukan hanya waktu-waktu tertentu, tetapi dari menit ke menit, dari jam ke jam, dari hari ke hari, dari minggu ke minggu, dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun. Sampai seluruh hidupmu menjadi kudus. Sebab sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Terus? Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku tidak kudus. tidak harus kudus seperti Tuhan kudus. Mengapa? Ayat berikutnya. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya. Bukan menurut iman. Iman tidak kelihatan, bro. Perbuatanmu menunjukkan imanmu. Saya percaya Tuhan. Apa buktinya kau percaya? Perbuatanmu. Dan setiap kita akan dihakimi. Tadi kan saya sempat membaca ayat-ayat. Kalau kemah tubuh kami dibongkar, Allah memberikan kemah yang baru. Itu ayat berikutnya. Ayat-ayat berikutnya tertulis, oleh sebab itu aku berusaha. Baik aku diam dalam tubuh ini maupun di luarnya. Supaya aku berkenan. Karena semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus. Banyak orang nyaman-nyaman hidup. Menggulirkan hari hidupnya tanpa sungguh-sungguh memperkarakannya di hadapan Tuhan. Apa jadinya, saudaraku? Tiba-tiba pengadilan datang. Ia tidak akan sanggup berdiri di hadapan Tuhan. Jangan begitu. Sadarlah. Ayo kita sadar, saudaraku. Terus? Maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan,
selama kamu menumpang di dunia ini. Iya, bukan lalu kamu enak-enak memanggil Allah sebagai Bapa. Kamu harus kudus seperti Bapa kudus, hidup dalam ketakutan. Sebab irama hidupmu harus sama dengan irama Tuhan. Kesucian hidupmu harus sama dengan kesucian Tuhan. Kok begitu Pak? Iya. You can't avoid it. Kamu nggak bisa menghindari karena terus sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu, itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus. Iya. Yang sama seperti darah anak domba. Kamu ditebus supaya cara hidupmu berubah. Kalau kamu ditebus, cara hidupmu tidak berubah, kamu menolak penebusan itu. Loh kok bisa loh kita anggap sudah ditebus begitu gampangan. Itu salah saudara. Itu keliru saudara. Orang yang ditebus harus orang yang bersedia untuk berubah.